Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kajian kita pada kesempatan berbahagia ini sepertinya terakhir, karena akhir pekan Rebo yang 2 pekan lagi itu sudah bulan Ramadan. Karenanya tema kesempatan berbahagia ini adalah tentang keutamaan mengingat Allah atau keutamaan berzikir. Mu'allif rahimahullah itu mengutip dalam kitabnya, kitab Al-Masjid wa Baitul Muslim, terkait dengan tema ini, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ahzab, yaitu ayat yang ke-41 4 sampai di ayat yang ke-42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah memulai firman-Nya dengan panggilan iman. Nidaatul Rahman, seruan Allah di sini adalah nidaatul iman, seruan dengan panggilan iman. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap ayat yang Allah memulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan ada salah satu di antara 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perintah yang mesti kita laksanakan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, atau kemungkinan yang kedua, larangan yang mesti kita tinggalkan. Jadi jenengan nanti kalau membaca ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, pasti tidak lepas dari salah satu di antara 2 hal itu. Apakah di situ perintah atau di situ larangan? Di ayat ini muallif rahimahullah menyatakan, hadzan nidaul ilahiyul karim min rabbir rahim yuwajjihu ilal mu'minina as-sadiqin liyu'allimahum ma yazidu bihi imanahum nuruhum wa yahfazuna bihi min aduwwihim huwa dzikrullahi ta'ala lahum. Jadi kata beliau, hadzan nidaul ilahiyul karim, seruan Allah yang maha mulia ini, yuwajjihu, seruan ini Allah tujukan ilal mu'minina as-sadiqin, kepada seluruh orang-orang mukmin yang membenarkan Allah sebagai pencipta,
Allah sebagai zat satu-satunya yang diibadahi, Allah sebagai zat satu-satunya yang dimintai pertolongan, dan orang-orang yang mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang membawa misi rahmatan lil alamin. Kemudian risalah yang beliau bawa, yaitu risalah al-Islam, merupakan risalah yang menyempurnakan ajaran sebelumnya dan sudah sempurna. Sebagaimana yang Allah sampaikan ketika Allah menurunkan firman-Nya di saat kaum muslimin bersama Rasulullah SAW menunaikan haji wada, yaitu Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinak. Hari ini aku, kata Allah, telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Dan hari ini aku telah ridha menjadikan al-Islam sebagai agama kalian. Jadi agama ini sudah sempurna para jamaah sekalian. Mereka-mereka yang mukmin ini, yang tertuju oleh seruan nidaul imani ini, Allah memberikan liyu'allimahum, Allah mengajarkan kepada orang-orang mukmin ma yazidu bihi imanahum, amalan-amalan yang mampu menambah iman mereka, nuruhum, termasuk menambah cahaya mereka, wa yahfazunahu wa yahfadzuna bihi min aduwihim, dan yang mereka mampu menjaga dengan aktivitas tersebut dari serangan musuh. Apa itu? Huwa zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Kemudian muallif rahimahullah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Kata Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, orang yang selalu mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, mathalul mayyit, ibaratnya orang yang hidup dan orang yang mati. Mathalul hayyi wal mayyit. Kemudian hadis yang dikutip oleh muallif rahimahullah ini diriwayatkan oleh, ada juga riwayat Imam Muslim, ada juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya, hadis yang ke-2865. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah ibn Sa'd qala haddatsana Abu Awanah Waddah al-Yashkuri rahimahullah an Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullah an Anas ibn Malik. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan an Abi Musa al-Asy'ari. Jadi Anas bin Malik itu tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mendengarkan hadis itu dari siapa? Dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ini termasuk riwayatus sahabah an sahabah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah
rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti utrujah. Apa itu utrujah? Saya coba melihat dalam kitab Mu'jam li Alfadil Hadith. Al-utrujah itu fasilatul burtuqaliyat. Jadi jenis dari jeruk. Jadi utrujah itu kan jeruk itu ada jeruk Bali, gitu. Kemudian ada jeruk purut, kemudian ada jeruk yang kecil untuk sambal terasi ini apa? Limau. Terus yang biasa untuk soto jeruk nipis, jeruk pecel. Nah, utrujah itu termasuk bagian dari jenis jeruk, tetapi yu'ti thimaron akbar minal limun, gitu kan, lebih besar daripada lemon, ya. Tetapi begitu kata beliau, kalau mungkin sejenis jeruk sangkis begitu nggih. Baunya kan semerbak, kemudian manis, nggih. Kalau jeruk Bali itu kan tidak ada baunya, kurang, nggih, kurang. Nah, itu utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah tadi. Kemudian wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Tapi perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran itu seperti kurma, la rihalaha, tidak ada baunya, wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya manis. Ini kan sebentar lagi sudah Ramadan, jadi sudah mulai disiapkan apa jenis yang tunus, ya, atau sukari, atau majdul, gitu kan, atau sofawi, atau tema, atau rotana, itu jenis-jenis kurma disiapkan. Jadi orang mukmin yang tidak membaca Quran seperti kurma, tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Wa mathalul mu'min, mohon maaf, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Jadi kebalikannya, orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti raihanah. Apa raihanah? Nau'un minan nabat tayyibur raihah murrut ta'am. Jadi jenis dari tanaman, baunya harum tetapi pahit rasanya. Kira-kira apa nggih? Nggih, baunya harum, semerbak, wangi, tapi rasanya pahit. Masa enggak ada di sini nggih? Dalam cara itu baunya harum nggih? Mboten. Dalam ya. Pokoknya begitulah nggih. Jenisnya napa monggo jenengan cari. Kenapa? Nggih. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali Hamzalah. Orang munafik yang tidak baca Quran itu seperti Hamzalah. Apa Hamzalah? Nabatun thamratuhu fi hajmil burtuqalah. Jadi pepohonan yang buahnya itu sebesar jeruk, launuha fiha lupun syadidul mararah. Warnanya itu agak kuning, ya, menarik, tetapi rasanya
pahit, syadidul mararah. Bapak Ibu sekalian, barangkali jenengan bertanya, kenapa muallif rahimahullah di dalam bab zikir itu kok menyebutkan tentang hadis tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Ternyata penjelasan para ulama, beliau mengatakan begitu. Quranul Karim. Jadi zikir yang paling utama itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kalau kita hitung satu persatu hurufnya itu kurang lebih 430.740 huruf. Nah, kalau tidak percaya jangan hitung satu persatu. Saya mendapatkan penjelasan itu dari kitab Nazam Ad-Durar fi Munasabatil Ayati Waswar karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian juga di muqaddimah kitab Lubabut Tafsir min Tafsir Ibni Katsir yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Syekh. Itu beliau menulis ada kurang lebih 8 jilid. Itu di muqaddimah beliau menjelaskan tentang jumlah huruf Al-Quran. Nah, kenapa para ulama mengatakan afdalu anwa'iz dzikr huwal Qur'anul Karim, seutama-utama jenis-jenis zikir itu adalah Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu bernilai kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para ulama itu adalah memfokuskan waktu di bulan Ramadan itu lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengistimewakan turunnya Al-Quran secara jumlatan, secara global itu adalah di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah sampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam satu bulan Ramadan, jadi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu sehari semalam menghatamkan Al-Quran Imam Syafi'i untuk membaca. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mengejar keutamaan. Di bulan Ramadan secara khusus Allah menurunkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu melakukan tadarus dengan Jibril alaihissalam. Karena itu kemudian mereka memfokuskan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam di 10 hari terakhir sehari semalam, bahkan ada yang mengatakan riwayatnya semalam itu menyelesaikan satu Al-Quran. Di antaranya mengikuti jejak sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi saya mengutip dari yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menjelaskan tentang manaqib Utsman bin Affan, dikatakan wa qara'a wa khatamal Qur'an fil witri fi lailatin wahidatin. Utsman bin Affan itu menyelesaikan dalam salat malamnya itu hanya 1 rakaat, tetapi menyelesaikan Al-Quran, membaca selesai 30 juz. Nah, kita ini belum, karena imam baca itu sudah, saya tidak tahu kalau di Masjid Baitur Rahman, kalau di masjid lain itu ada yang sudah ini. Saya kan salah satu pembina takmir di salah satu masjid di Kota Probolinggo itu. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, imamnya itu sudah tertera namanya. Nah, ketika kemudian hari Sabtu, oh imamnya panjang, dikasih tanda silang. Oh hari Ahad enggak, rodok cepet.
Senin gitu, terus gitu. Sehingga pada saat hari Sabtu tidak usah sholat tarawih di sana lama begitu. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, itu ada kejadian di salah satu masjid di kota Probolinggo. Si imam ini memang suaranya bagus, suaranya bagus, dan pingin setiap malam itu setengah juz, gitu kan? Setengah juz. Kemudian, tapi karena hari pertama beliau seperempat juz. Ya, kan surat Al-Baqarah ayat juz 1 itu kurang lebih 140-an ayat, 141 atau 140. Seperempatnya itu baca. Cuman beliau bacanya murattalan wa mujawwadan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. 5 ayat ruku. Kemudian tumanina i'tidal, kemudian sujud. Rakaat kedua ayat ke-6 sampai 10. Nah, istirahat salam, istirahat sebentar, rakaat berikutnya 11 sampai 15, kemudian rakaat berikutnya 16 20. Nah, di saat memasuki rakaat yang kelima, si imam membaca, di saat membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dijawab abid. Abid itu bahasa Maduranya lama. Keluar terlah itu jamaahnya, Pak. Itu terjadi di Probolinggo. Insya Allah kalau di Batu Rahman tidak ada. Nah, karena itu perlu disepakati, karena di antara jamaah itu ada anak-anak, gitu, ada yang sepuh, gitu kan, ada yang masih muda, gitu. Makanya kalau di PLTU Paiton itu, di Masjid PLTU Paiton itu hanya 2 halaman, jadi 1 bolak-balik, kemudian berarti berapa ini? 4 halaman, itu aja. Bagaimana 8 rakaat itu 4 halaman selesai. Begitu di sana, jatahnya begitu. Itu disepakati dengan para jamaah, begitu. Cuman memang mereka milih, ini pokoknya ustadz ini harus masuk, ustadz ini harus masuk, untuk imamnya. Karena mereka sudah tahu bacaannya agak sedikit hadar, gitu. Begitu, agak sedikit cepat. Tapi tetap dengan tumakninah. Tidak ada yang kemudian sampai batuk-batuk, gitu. Jadi kan kadang itu sudah batuk jamaahnya. Melihat umpamanya si imam membaca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, gitu. Udah agak lama, 5 atau 7 ayat begitu. Bahkan baca 10 ayat, itu kemudian makmumnya begitu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, karena Rasulullah mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah dan sebaik-baik imam itu ketika mereka dicintai. Supaya kemudian tidak menimbulkan fitnah, maka bacaan imam disepakati dengan para jamaah, umpamanya memberikan masukan kepada takmir, misalnya hanya 4 halaman, 4 kaca di mushaf, monggo. Tapi itu selesai, sehingga 1 bulan Ramadan minimal dapat 5 juz atau 6 juz terdengarkan, mulai juz pertama sampai juz terakhir. Yang sering kan ganti-ganti, gitu. Imam yang 1 surat Al-Baqarah, imam kedua ganti Ali Imran, boleh. Tapi kemudian ada yang berikutnya hanya rakaat pertama wadduha, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Terus pokoknya rakaat kedua spesialis qul huwallahu ahad. Nah, sebenarnya itu ada dalilnya, Pak. Ada dalil. Ketika ada seorang sahabat itu ditugaskan oleh Rasul sebagai pimpinan pasukan. Setiap malam di rakaat kedua
itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Akhirnya si para sahabat ini yang masuk dalam pasukan pengintai ini kembali ke Madinah, cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah Rasul, si fulan itu jadi pimpinan rombongan kami, tapi rakaat kedua Al-Ikhlas tok. Sepanjang perjalanan kami melakukan tugas pengintaian di 3 waktu sholat jahar, begitu. Nah, Rasulullah tidak mau timbul fitnah, panggil si fulan. Dipanggil. Setelah dipanggil, saya mendengarkan bahwa pasukanmu menyampaikan engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Kemudian dijawab, iya benar wahai Rasul. Kenapa engkau lakukan itu? Dia jawab, karena surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang paling aku sukai, karena di situ ada penyataan Allah adalah zat yang maha esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kata Rasulullah SAW, engkau berarti telah memuji Allah dengan nama-nama Allah yang agung, begitu. Nah, jadi itu alasannya. Tapi kalau alasannya ingin cepat ya ada lain lagi masalahnya. Okay? Kalau alasannya ingin seperti itu ya monggo. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini kan istimewa dan itu bagian dari zikir. Okay? Qiyamul Lail itu bagian dari zikir. Karena itu zikir yang terbaik tadi adalah dengan Al-Quran. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Kemudian lanjutannya kata para ulama, wa afdalu dzikri ba'dal Qur'an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir yang terbaik setelah membaca Al-Quran adalah membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga riwayat yang lain memberikan penjelasan tentang hadis ini bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab pedalaman yang sering diartikan dengan Arab Badui. Arab pedalaman datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika datang bertemu Rasul, beliau mengatakan, ya Rasulullah, alimni kalaman aquluhu. Wahai Rasulullah SAW, ajarkan doa yang selalu aku baca, zikir yang selalu aku baca. Qala, Rasulullah mengatakan, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Itu pesan Rasul kepada Arab pedalaman. Qala, orang Arab ini kemudian mengatakan, fahaula'i li rabbi, itu doa zikir yang aku tujukan kepada Allah. Fabali, terus kalau doa untuk diriku apa wahai Rasul? Qala Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi doanya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wahdini, bimbinglah aku. Warzuqni, kemudian anugerahkan rizki kepadaku. Jadi minta rezeki itu yang akhir. Nah, kita itu biasanya mintanya yang pertama. Coba jenengan cermati ketika ada saudaranya berangkat haji atau umroh, nggih, titip dongakno,
tanahku segera laku, hutangku segera lunas, anakku supaya segera nikah, anakku supaya dapat pekerjaan. Itu selalu kaitannya dunia. Padahal orang Arab pedalaman itu mintanya yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Yang kedua, warhamni, sayangilah aku wahai Allah. Wahdini, bimbinglah aku. Warzukni, baru anugerahkan rizki kepadaku. Ini yang diajarkan yang kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya panjenengan melakukan perjalanan ngowes, kan berangkat pertama kali bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla, an azilla au uzalla, an adilla au udalla, an azlima au udlama alayya. Setelah membaca doa itu tim para kepala-kepala setan saling bertemu. Ketika saling bertemu, pimpinan setan ini bertanya, kenapa kamu tidak ganggu si fulan? Jawabannya setan, pimpinan setan berikutnya, qad wukiya wa kufiya wa hudiya. Bagaimana saya akan mengganggu mereka yang sudah berdoa itu? Kenapa? Karena dia sudah dilindungi oleh Allah, sudah diberikan hidayah oleh Allah, dan sudah dicukupi. Karena itu saya tidak bisa mengganggu. Nah ini doanya Bapak Ibu sekalian. Karena itu lengkap. Biasanya kita hanya mencukupkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Meskipun itu sebenarnya cukup. Cuman kalau hadis yang lain Rasulullah doanya lebih panjang. Yaitu Allahumma inni a'udzubika an adzilla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari merendahkan orang, menghina orang. Au adzilla, atau saya justru direndahkan oleh orang. An adilla au udalla, saya tersesat, saya menyesatkan orang, atau justru saya disesatkan orang. Jenengan beberapa kali pirsa nih kan, itu ada orang yang menempuh perjalanan. Lah ini kesaksiannya tersampaikan pada saya, salah satu tokoh agama di Probolinggo. Beliau menempuh perjalanan dari Surabaya, gitu kan ya, untuk pulang ke rumahnya, gitu. Lah antara jalur kota menuju rumahnya itu kurang lebih ada 5 atau 7 kilo, ya, ke rumah beliau itu jalur persawahan, tapi jalan besar, cuman kanan kiri itu jalan besar, cuman kanan kirinya sawah, jauh dari perumahan penduduk ke arah beliau itu. Tapi qadarullah, jadi ketika beliau itu terus saja sampai kemudian masuk di areal tebu, persawahan tebu itu, lewat jalan yang biasa dilalui oleh lori itu. Terus berhenti, kemudian beliau istirahat. Jadi buka jendela sedikit, tidur. Dengar azan menjelang subuh itu, tarhiman itu nggih. Kan biasanya di beberapa masjid itu setengah jam sebelum subuh itu kan ada doa nggih, ada apa itu? Puji-pujian, itu salah satunya apa, lupa saya ya. Yo para kanca podo ilingo, kan ngaten nggih. Nah itu beliau terbangun. Ketika bangun, nyalakan mobil, buka jendela, ternyata kanan kiri adalah tebu. Baru kemudian setelah itu dia, kok bisa di sini saya? Jadi dari jalan raya menuju tebu itu kurang lebih hampir 700 meter.
hampir 1 kilo Pak. Langsung berhenti, capek, istirahat, tidur. Gitu. Lah, ketika kejadian semacam itu baru kemudian sadar. Coba berhenti sejenak, beliau melakukan evaluasi. Lupa membaca doa, berangkat untuk keluar dari rumah itu. Jadi Masya Allah itu, kalau orang yang sudah rutin tiba-tiba itu, ya di situ cara Allah. Jadi ketika orang kemudian lalai, ya, makanya dianjurkan untuk membaca. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang lain yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah, bersumber an Abdullah ibni Bishr, anna rajulan qala, ada seseorang sahabat itu mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Perintah-perintah Allah, perintah-perintah di dalam agama Islam ini sudah banyak. Perintah puasa, perintah zakat, perintah salat, macam-macam. Jadi sudah merasa banyak, terlalu banyak perintah. Fa akhbirni bi syai'in athbattu. Coba sampaikanlah kepadaku wahai Rasulullah SAW yang saya bisa continue mengamalkan amalan itu. Rasulullah hanya berpesan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Teruslah bibirmu hiasi, basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini Bapak Ibu sekalian, saya mungkin mengutip ya apa yang disampaikan oleh Qadhi Iyad. Kata Qadhi Iyad rahimahullah, zikrullahi dzarban, mengingat Allah itu ada 2 cara. Zikrun bil qalbi faqat. Jadi ada yang berzikir kepada Allah tapi hatinya saja, bibirnya tidak gerak, hanya hati saja, batin berzikir pada Allah. Yang kedua, wa dzikru bil lisan ma'al qalbi. Yang kedua, berzikir kepada Allah dengan lisannya dan dengan menghadirkan hati. Wa huwa arfa'ul azkar. Itulah zikir yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah. Wa ajalluha, dan paling istimewa, paling mulia. Bagaimana caranya? Zikir dengan lisan dan menghadirkan qalb, hati itu. Dia mengatakan lisannya berzikir tetapi hatinya at-tafakkur fi 'azamatillahi wa jalalih wa ayatihi wa masnu'atihi al-alwiyah was sufliyah. Yaitu orang yang ketika berzikir kepada Allah, dia diiringi dengan tafakkur, memikirkan tentang keagungan Allah, keagungan ciptaan Allah, dan keagungan seluruh alam semesta. Nah, itulah yang paling tinggi. Karenanya zikrullah ma istihdharil qalb, menghadirkan hati itu merupakan sesuatu zikir yang paling tinggi menurut penjelasan Qadhi Iyad. Ada orang berzikir subhanallah, subhanallah, tapi antara lisan dan hatinya belum klik. Seperti umpamanya sambil nonton sepak bola, gitu. Nanti malam Liga Champion, nonton. Astaghfirullah, astaghfirullah, gol. Sambil. Nah, itu zikir tetapi hanya lisan saja. Nah, zikir yang dimaksudkan adalah yang kemudian tinggi di mata Allah adalah zikir yang kemudian diiringi dengan mentafakuri makhluk, mentafakuri keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu yang saya kutip dari kitab yang disusun oleh Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullah di halaman yang ke
mohon maaf, Diyauddin Al-Maqdisi ini ulama yang hidup antara tahun 569 Hijriah sampai 643 Hijriah. Beliau mengungkapkan perjalanan hidup dari cucu, ya, cicit dari Zubair ibn al-Awwam. Cucu bapak. An Amir ibni Abdullah ibni Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an. Jadi Zubair ibn al-Awwam menikah dengan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, punya anak Abdullah. Abdullah menikah punya anak namanya Amir. Berarti cucu dari Zubair ibn al-Awwam, cucu dari Abu Bakar radhiyallahu an. Cicit kalau Abu Bakar. Qala, kata Amir, jitu abi, aku datang menemui ayahku, yaitu Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Faqala, tiba-tiba ayahku bertanya, aina kunta, kamu selama ini kemana? Fakultu, kata Amir bin Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam rahimahullah, wajadtu qauman ma ra'aitu mithlahum, saya mendapati sekelompok orang yang belum pernah aku lihat seperti mereka. Apa itu? Yadhkurullaha ta'ala fayar'adu ahaduhum hatta yughsha alaihi min khasyatillah. Jadi kata Amir bin Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, saya melihat sekelompok orang majmu'ah Isya ya? Belum ya? Oh belum. Yadhkurullah, mereka berzikir kepada Allah. Fayar'adu ahaduhum, kemudian yang satu itu gemeter, saking terus zikirnya itu, hatta yuksha alaih, sampai kemudian pingsan, saking lamanya berzikir dan diikuti dengan gerakan barangkali ya. Faqa'adtu ma'ahum, kata Amir ibni Abdullah ibni Zubair ibn al-Awwam, akhirnya aku duduk bersama mereka. Ya. Qala, kata Zubair ibn al-Awwam, kata Abdullah bin Zubair, la taq'ud ma'ahum, kamu jangan sekali lagi duduk bersama mereka. Kenapa? Fara'ani ka'annahu ya'khudhu dzalika fi, seakan-akan, kata Amir, ayahku menganggap aku duduk bersama mereka itu sebuah kesalahan. Faqala, Abdullah bin Zubair mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar yatluwani al-Qur'ana. Saya melihat Rasulullah membaca Quran, saya melihat Abu Bakar dan Umar juga membaca Al-Quran. Fala yusibuhum hadza, tetapi saya tidak pernah melihat Abu Bakar baca Quran sampai pingsan. Saya tidak melihat Umar baca Quran sampai pingsan. Afatarahum ahsya'u lillah min Abi Bakar wa Umar, apakah mereka yang zikir membaca tadi kemudian pingsan itu menurutmu adalah lebih khusyuk di mata Allah daripada Abu Bakar dan Umar? Begitu kan? Fara'aitu anna dzalika kadzalika fataraktahu, karena saya melihat seperti itu akhirnya saya tinggalkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW zikir membaca Quran monggo, tetapi jangan sampai kemudian yang menyebabkan ya seperti tadi yang dialami tadi, termasuk azan sambut. Monggo azan dulu.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Di antaranya salah satu zikir yang kemudian sesungguhnya Allah jadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu ketika selepas salat. Kalau pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an, itu kan Rasulullah menganjurkan kepada sahabat Mu'adz untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah terus membantu kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas syukur kita kepada Allah. Nah, selepas itu kemudian di antara doanya adalah zikirnya itu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi para jamaah sekalian, itu membaca, cara membacanya atau beristighfarnya ya kita dengan mencoba menghadirkan, jangan terburu-buru. Nggih. Kalau terburu-buru, misal ketika membaca alhamdulillah, 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 itu lama-lama akhirnya bukan alhamdulillah, bisa jadi suaranya dullillah, dullillah, dullillah. Nah, dullillah itu bahasa Madura, ya sudah, ayolah, ayo, please, gitu bahasa Inggrisnya. Gitu kan? Dulli, dulli, dullillah, dullillah, gitu kan? Kemudian Allahu Akbar, saking cepatnya, kemudian lober, 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 itu bahaya. Lober itu bubar, rusak, sudah habis semua, gitu Pak. Nah, gitu. Makanya itu kita hadirkan. Kenapa? Subhanallah, 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 begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu terburu-buru. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang harus menjadi perhatian kita, Rasulullah itu menjanjikan kepada kita untuk bagi yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore. Itu satu, Allah janjikan, Allah catat 100 kebaikan, Allah hapuskan 100 keburukan. Kemudian yang ketiga, adlu idqi raqabah, setara dengan memerdekakan budak. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa kana khirzan minasyayatin, dibentengi oleh Allah dari gangguan setan. Itu kalau pagi, sore hari kita baca, begitu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwa di antara penjelasan para ulama terkait dengan zikir itu adalah, ini saya kutip sedikit, min a'zami asbabit tuma'ninatil qulub wa rahatiha, di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan ketenangan hati itu ada 3 amalan. Yang pertama adalah al-ikthar min zikrillah, memperbanyak mengingat Allah. Yang kedua, al-istighfaru, memperbanyak istighfar. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau antara, misal antara azan dan iqamat itu kan termasuk waktu yang mustajab. Terus waktu kita untuk doa itu sudah sempit. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, baca istighfar. Cukupkan dengan beristighfar kepada Allah. Begitu. Dan ketika kita beristighfar Bapak Ibu sekalian, coba kita ingat kesalahan-kesalahan masa lalu kita sejak mulai balik gitu, sampai kemudian itu akan merasakan kita, Masya Allah, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa ketika kita mampu mengingat masa lalu kita, dengan kemudian kita iringi istighfar. Karena tidak semua orang perjalanan hidupnya mulai kecil sampai dewasa, sampai usia sepuh itu dalam ketaatan semua. Tidak semuanya. Ada yang dulu jauh dari Allah,
baru kemudian beberapa saat belakangan baru dekat dengan Allah. Ada, dulu tidak pernah jilbaban, bahkan lebih senang dengan yang mini begitu. Setelah itu mendapatkan hidayah, dekat dengan Allah, menutup aurat. Nah, kesalahan-kesalahan masa lalu itu kita perlu memperbanyak istighfar. Dan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam rangka Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita harus maksimalkan ibadah siam kita supaya betul-betul menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga harapannya ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita sudah tidak membawa catatan keburukan Bapak Ibu sekalian. Makanya kita sambut hadirnya Ramadan ini dengan sukacita, dengan amal yang meningkat, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengijabahi permohonan kita, dan kita termasuk orang-orang yang faizina dengan Ramadan. Inilah barangkali yang terakhir, wassalatu ala nabi, memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini di tanggal 16 Sya'ban. Hari ini adalah 16 Sya'ban. Kalau usia bulan Sya'ban itu 30 atau 29, maka yang jelas kemungkinan besar itu tanggal 23 Maret kita sudah memasuki awal Ramadan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allah menjadikan ibadah siam kita sebagai sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Qiyamul Ramadan yang kita tunaikan mudah-mudahan juga sebagai sarana Allah untuk menghapuskan masa lalu kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan Allah mengijabahi setiap untayan doa yang kita panjatkan. Kita memanjatkan doa untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, karena merekalah yang nanti kita harapkan untuk melakukan istighfar, memintakan ampunan untuk kita di saat kita sudah menghadap Allah. Mudah-mudahan putra-putri kita juga dianugerahi oleh Allah kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah siam dengan maksimal. Allah berikan rizki yang terbaik untuk kita sehingga kita bisa ikut berbagi di bulan Ramadan yang istimewa ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita sampai akhir menyelesaikan dengan 10 hari terakhir melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, menguatkan azam kita, dan menerima seluruh taubat kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan sama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.